الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu Allaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Juru Panji Situ Bondo rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membimbing, memberikan taufik kepada hati kita sehingga kita masih ada rasa perlu untuk menambah amal kebajikan dari waktu ke waktu, yang diantaranya kita taklim, kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, firman-firman Allah dan sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kemasan kajian kitab Ar-Riyadu As-Shalihin, karya besar, salah satu karya besar Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Terlebih dahulu kita munajatkan sholawat serta salam kehadirat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang telah memberikan asbab atau fasilitas bagi kita semua untuk bisa menempuh jalan yang lurus ini, jalan persyariatan Allah Subhanahu wa taala ini, dengan segenap pernak-pernik peluang ibadah yang beliau tuntunkan kepada kita, dari yang ibadah mahdhah, yang fardu maupun yang sunnah-sunnah, maupun ibadah-ibadah ghairu mahdhah, ibadah-ibadah yang tidak terkait langsung dengan ritual. Dan itu semua bernilai pahala apabila kita niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada waktu kita, tidak ada energi kita sedikit pun yang kita lalui tanpa nilai ibadah. Karena memang itulah tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa taala atas kita dan bangsa jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin ini kecuali untuk beribadah. Karenanya ketika ruh kita belum dimasukkan ke dalam jasad kita di kandungan ibu, itu dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya, alastu bi rabbikum, kalian persaksikankah, kalian benarkankah, ya, benarkah aku ini Rob kalian? Itu para ruh yang belum dimasukkan ke dalam jasad itu. Kemudian kita, termasuk ruh kita, masing-masing kita menjawab qalu bala syahidna. Mereka menjawab, ruh-ruh itu, benar ya Rob, bahwa aku mempersaksikan bahwa engkau Rob kami.
Artinya ketika kita mengakui Allah sebagai Rabb kita, sebagai pencipta, pemelihara, pemberi rizki, maka konsekuensinya kita menjadikan Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya ilah, sebagai satu-satunya sesembahan. Inilah yang kemudian kita kenal dengan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Rububiyah itu pengakuan kita atas zat yang maha pencipta, memelihara, memberi rizki, patepak semuanya, bahkan yang kelak akan menghancurkan semua kehidupan ini. Ini kita yakini Allah sebagai Rabbul Alamin. Ini tauhid rububiyah. Kemudian konsekuensinya adalah kita hanya boleh menghamba, hanya boleh menyembah kepada zat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lain. Maka salah satu persaksian kita di dalam beriman kepada Allah, di dalam menjadi seorang yang berserah diri, menjadi seorang muslim adalah bersaksi secara lisan tadi itu, asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang boleh diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilengkapi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dalam rangka menyembah Allah, dalam rangka mengibadahi Allah, tidak boleh pakai tata cara selain yang oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ini makna Muhammad dan Rasulullah, mengakui, mempersaksikan bahwa Muhammad ibnu Abdullah ini, bin Abdullah ini adalah Rasul yang diutus atau utus Allah yang mengutus, membawa pensyariatan ini, tata cara bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk salah satu kenikmatan besar yang kita miliki, yang kita bisa peroleh dari kegiatan rutin kita ini, Bapak Ibu sekalian, salah satu peluang pahala besar adalah kita yang mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena kenapa? Karena keniscayaan kita adalah di antara ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintahnya langsung dari Allah, dan ini salah satu perintah yang paling istimewa di antara perintah-perintah ibadah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sekaligus Allah melaksanakan. Kalau untuk peribadatan yang lain, Allah memerintahkan tetapi Allah tidak melaksanakan. Aqimus sholat, sholat itu diperintahkan kepada segenap bangsa jin dan manusia, tetapi perintah itu tidak untuk Allah. Tetapi khusus bersolawat, innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah kepada kita bersolawat atas Nabi. Di sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melaksanakan ketentuan untuk bersolawat itu. Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi. Karenanya kita orang-orang yang beriman dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan untuk senantiasa bersolawat. Dan keuntungan kita yang belajar hadis ini adalah salah satu pihak, salah satu posisi di mana kita berpeluang untuk tanpa sadar, ya, tanpa sadar, tanpa disengaja, tetapi memang sudah satu keniscayaan ketika kita belajar hadis. Maka selama belajar itu, selama kita membahas hadis-hadis itu, sangat dimungkinkan kita bersolawat puluhan kali, bahkan bisa-bisa ratusan kali. Sebagai contoh, ketika kita sebutkan satu hadis misalkan anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita terjemahkan, itu sudah bersolawat satu. Kemudian kita terjemahkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dua. An Anas radhiyallahu anhu qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Kemudian kita terjemahkan. Sudah bersalawat lagi, terjemahkan dari sahabat Anas radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholawat lagi. Maka sangat-sangat berpeluang kita bersalawat. Dan sholawat seperti ini pastinya tidak hanya untuk yang menyampaikan. Jadi ketika setiap kali disebutkan Nabi Muhammad atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka refleks yang berbicara apalagi dan yang mendengar itu refleks untuk mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad atau shollu ala Nabi atau banyak sholawat yang disyariatkan untuk disampaikan untuk merespon ketika nama Nabi disebut. Dan kalau tidak kita bersolawat ketika nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, maka kita dicap oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang sebakhil-bakhilnya orang. Orang yang paling bakhil itu adalah apabila namaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disebut tetapi dia tidak bersolawat. Itu ya Bapak sekalian. Jadi kita pantas bersyukur. Kita istiqomah berusaha setiap malam Jumat di masjid ini menggelar taklim, majelis ilmu seperti ini, dan yang dibahas adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kita berpeluang bersolawat sebanyak-banyaknya, bahkan tanpa kita sadari. Gitu. Bareng. Kemarin kita masih di pembukaan bab sabar. Bab yang ketiga kitab kita Riyadhus Shalihin ini di bab sabar. Di antara 6 ayat yang dijadikan muqaddimah oleh Al-Imam Nawawi, yang terakhir adalah surat Muhammad. Surat Muhammad ayat 31, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Kemarin sudah kita urai secara agak panjang lebar, kita review sebagai pendahuluan untuk mengantarkan hadis yang pertama dalam bab ini, hadis yang ke-25. Ayat tersebut, ayat 31 surat Muhammad tersebut menyatakan kita bisa ambil 3 pelajaran pokok. Yang pertama, bahwasanya tidak ada kehidupan di setiap kita yang luput dari ujian atau cobaan atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah beberapa ayat Allah sampaikan, termasuk surat Muhammad ayat 31 ini. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Tidaklah dan sungguh, ini lam taukid. Lam taukid itu lam yang penegasan, yang menegaskan satu kesungguhan. Jadi wa itu dan, sungguh wa la nabluwannakum, la dan itu lam taukid. Lam taukid itu lam penegasan yang menunjukkan itu satu kesungguhan yang teramat sangat. Artinya sungguh-sungguh kami uji kalian semua hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin, hingga aku mengetahui. Jadi Allah membuat ujian itu dalam rangka kemudian Allah mengetahui. Ini jangan kemudian dimaknai dangkal. Kemarin sudah kita singgung ya, bahwa Allah itu innallaha ya'lamu ma kana, bahwa sesungguhnya Allah itu mengetahui apa-apa yang telah terjadi. Wa ma lam yakun, wa ma lam yakun, dan Allah mengetahui apa-apa yang belum terjadi, yang sedang terjadi. Innallaha ya'lamu ma kana, Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal-hal yang telah terjadi, yang lampau. Kemudian wa ma yakun, dan mengetahui apa-apa yang tengah, yang sedang terjadi. Tidak ada peristiwa apapun yang Allah tidak tahu. Wa ma lam yakun, baru kemudian Allah juga mengetahui yang belum terjadi. Idza kana, dan apabila terjadi, kaifa yakun,
bagaimana kejadian itu berlangsung. Jadi meskipun belum terjadi, Allah tahu. Bahkan Pak, mohon maaf, setiap makhluk ini, dari yang sejak lahir sampai yang nanti akhir diciptakan, Allah sudah menuliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta ini alamat masing-masing. Surga nerakanya Allah sudah tahu. Gitu. Jadi tidak saja apa yang belum terjadi Allah tahu, tetapi bagaimana kejadian itu nanti Allah tahu. Nah, ini menjelaskan ayat ini. Hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin, hingga aku mengetahui siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan bersabar. Ini maknanya bukan Allah tidak tahu, tetapi sebatas Allah memberikan peluang kepada kita untuk membuktikan seberapa kita ini diberi peluang, diberi kesempatan oleh Allah untuk membuktikan seberapa kita ini bersungguh-sungguh dan bersabar di dalam menghadapi setiap ujian itu. Di dalam surat Al-Mulk ayat 2 itu Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tujuannya membuat ujian itu, Allah membuka peluang sebenarnya agar kita melakukan sesuatu yang terbaik, amal yang terbaik, ahsanu amala. Hanya itu sebenarnya. Bahwa si fulan, si fulana, si A, si B itu nanti akan mengindahkan ujian itu. Di dalam menjalani ujian itu nanti dia akan bersabar atau tasahud atau ridho atau bersyukur. Allah tahu. Tetapi apabila tidak ditunaikan ujian itu, tidak diflur oleh Allah Subhanahu wa taala, mana kita bisa membuktikan bahwa kita ini hamba yang bersabar atau bersungguh-sungguh. Itu maknanya. Maka ayat ini merujuk atau menekankan kepada kita satu peluang, bahwa semua orang hidup diuji, iya, dan Allah tahu ending dari semua ujian itu. Maka tugas kita adalah mengupayakan yang terbaik sinambi atau sinambi itu apa Pak? Sembari sinambi itu bahasa Madiun. Sembari kita memohon taufik, memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk takdir yang terbaik kita, dunia maupun akhirat. Maka doa-doa sedemikian lengkap diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, doa-doa keselamatan dunia dan akhirat. Baik itu ya. Jadi dan selain 6 ayat itu, wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufah. Jadi selain 6 ayat itu, sesungguhnya ayat-ayat yang senada yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip kesabaran itu sangatlah banyak. Tapi dinukil hanya 6 ayat ini.